Selamat datang kembali di Si Paling Horor, channel yang membahas kisah-kisah mistis, pengalaman menegangkan, dan cerita horor yang bikin bulu kuduk berdiri. Di episode kali ini, kita akan masuk ke dunia gelap di balik indahnya alam, tentang pendakian yang bukan hanya menguji fisik, tapi juga nyali. Tempat di mana langkah kaki bisa membawa kita bertemu sesuatu yang seharusnya tidak pernah kita temui. Siapkan mental kalian, dengarkan baik-baik, dan jangan nonton sendirian. Karena malam ini, Si Paling Horor akan membawa kalian ke kisah pendakian yang penuh teror. Dini hari masih menyelimuti lereng Gunung Lawu dengan selimut kelam yang pekat. Kabut tipis menggantung rendah, bergerak perlahan seperti napas raksasa yang tertidur. Di sebuah base camp kecil yang hanya diterangi lampu Petromax tua dan beberapa senter, 4 sahabat tampak sibuk mempersiapkan diri. Tenda-tenda lain di sekitar mereka sebagian besar sudah kosong. Hanya tersisa beberapa pendaki yang juga bersiap berangkat atau masih meringkuk di dalam kantong tidur, enggan menghadapi dinginnya subuh. Angin berembus lembut namun menggigit, menyusup melalui jaket tebal dan sarung tangan yang mereka kenakan. Suara dedaunan berdesir bercampur dengan gemerta api kecil yang masih menyala di sudut base camp. Aroma tanah basah, kayu terbakar, dan kopi hangat memenuhi udara, menciptakan suasana yang akrab namun sekaligus menegangkan. Raka berdiri tegak di dekat tenda mereka, menyesuaikan tali ranselnya dengan gerakan percaya diri. Tubuhnya tinggi dan atletis, wajahnya tegas dengan senyum tipis yang selalu menghiasi bibirnya. Matanya berkilau penuh semangat, seolah tidak ada rasa takut sedikit pun di hatinya. Ia sudah beberapa kali mendaki gunung sebelumnya, meski Lawu adalah tantangan baru baginya. Di sampingnya, Bima terlihat lebih gugup. Ia terus memeriksa isi ranselnya berulang kali, memastikan tidak ada yang tertinggal. Jemarinya sedikit gemetar saat ia menutup resleting tasnya. Wajahnya menunjukkan campuran antara antusiasme dan kegelisahan. Bima memang bukan tipe yang penakut, tetapi cerita-cerita tentang Lawu selalu membuat bulu kuduknya meremang. Sari duduk di atas batu besar, meneguk sisa kopi panas dari gelas kalengnya. Rambutnya yang panjang diikat rapi, dan matanya tampak cerah meski kurang tidur. Ia adalah sosok yang ceria dan optimis, selalu menjadi penyeimbang dalam kelompok mereka. Sari gemar berpetualang, dan baginya, mendaki Lawu adalah impian yang sudah lama ingin ia wujudkan. Sementara itu, Dito berdiri sedikit terpisah dari yang lain. Ia memandang ke arah hutan gelap di depan mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada ketegangan halus yang tersimpan di balik matanya. Dito bukan tipe yang banyak bicara, namun ia sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Ada sesuatu di udara pagi itu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah hutan di hadapannya menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Raka mengencangkan tali ranselnya dan menepuk bahu Bima dengan ringan. Santai aja, Lawu itu indah. Kita cuma mau lihat matahari terbit. Lagi pula, kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Bima menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Iya, aku tahu. Tapi, katanya ada jalur hutan tertutup yang jarang dilewati pendaki. Katanya sering terjadi hal-hal aneh di sana. Sari terkekeh pelan, suaranya renyah memecah keheningan pagi. Ah, masa sih kamu percaya begituan? Itu cuma cerita orang-orang penakut. Setiap gunung pasti punya mitosnya sendiri. Raka mengangguk setuju. Betul. Lagi pula, kita tidak berniat masuk ke jalur tertutup itu. Kita hanya akan mengikuti jalur resmi. Dito masih diam. Matanya tetap tertuju pada pepohonan tinggi yang berdiri rapat di tepi base camp. Batang-batang pinus menjulang seperti penjaga bisu. Cabang-cabangnya saling berkelindan membentuk kanopi gelap yang nyaris menutupi langit. Sesekali, suara burung malam terdengar sayup, seolah enggan melepaskan kekuasaannya kepada fajar yang perlahan mendekat. Sari berdiri dan menghampiri Dito. Dit, kamu kenapa? Dari tadi diam saja. Dito menoleh pelan, menatap Sari sejenak sebelum mengalihkan pandangannya lagi. Entahlah, aku cuma merasa ada yang aneh. Bukan tentang jalurnya, tapi suasananya. Bima mendekat, alisnya berkerut. Maksudmu?
Dito menggeleng. Aku juga tidak tahu. Mungkin cuma perasaanku saja. Raka tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kalian berdua ini terlalu banyak mikir. Ayo, matahari sebentar lagi terbit. Kita harus segera berangkat kalau ingin sampai di puncak tepat waktu. Mereka pun mulai mematikan api kecil yang tersisa, memastikan tidak ada bara yang tertinggal. Sari melipat gelas kalengnya dan memasukkannya ke dalam tas. Bima mengencangkan tali sepatu trekkingnya, sementara Raka menyalakan senter di kepalanya. Satu persatu, mereka melangkah meninggalkan base camp. Tanah di bawah kaki mereka masih lembab, licin karena embun malam. Suara langkah mereka terdengar jelas di antara keheningan pagi. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam kepelukan hutan Lawu. Di awal perjalanan, jalurnya masih cukup lebar dan mudah dilalui. Pepohonan berdiri berjajar rapi, akar-akar besar mencuat dari tanah seperti ular raksasa yang membeku. Kabut tipis mulai menipis seiring munculnya semburat cahaya di ufuk timur. Raka berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, langkahnya mantap dan teratur. Di belakangnya, Bima mengikuti dengan hati-hati, sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Sari berjalan di tengah, menikmati setiap detik perjalanan dengan senyum tipis di wajahnya. Dito berada di posisi paling belakang, matanya terus mengamati sekeliling dengan waspada. Semakin mereka mendaki, udara semakin dingin dan pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari yang mulai terbit hanya mampu menembus sela-sela daun, menciptakan pola bayangan aneh di tanah. Suara serangga dan burung perlahan menggantikan keheningan malam. Di suatu titik, jalur mulai menyempit. Tanah menjadi lebih terjal, dan mereka harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Raka berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Semua baik-baik saja. Sari mengacungkan jempol. Aman. Bima mengangguk, meski napasnya mulai tersengal. Masih kuat. Dito hanya mengangguk singkat. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, tanpa mereka sadari, suasana di sekitar mereka perlahan berubah. Angin berhenti berembus, digantikan oleh keheningan yang terasa terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara burung atau serangga. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar. Bima mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik ke arah pepohonan di sekelilingnya, merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Rak, kamu yakin kita masih di jalur yang benar? Raka berhenti dan melihat GPS di ponselnya. Sinyal terlihat lemah, namun masih menunjukkan jalur pendakian. Seharusnya iya. Kita belum menyimpang. Sari menghela napas lega. Nah, kan. Tidak perlu panik. Dito tetap diam, namun tatapannya semakin tajam. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaannya seperti ada mata tak kasat mata yang mengikuti setiap gerak mereka. Tiba-tiba, angin berembus kembali, namun kali ini terasa lebih dingin dan menusuk. Daun-daun bergetar pelan, menghasilkan suara berdesir yang terdengar seperti bisikan. Bima menelan ludah, bulu kuduknya merinding. Raka mencoba mengabaikan keganjilan itu. Ayo, kita teruskan. Semakin cepat kita sampai puncak, semakin cepat kita bisa menikmati matahari terbit. Mereka kembali melangkah, namun kini langkah mereka lebih hati-hati. Jalur semakin curam, memaksa mereka untuk menggunakan tangan sebagai penopang. Keringat mulai bercucuran meski udara dingin menggigit. Di tengah pendakian, Sari terpeleset sedikit, hampir terjatuh. Bima sigap menahannya. Hati-hati. Sari tertawa kecil, sedikit malu. Terima kasih. Aku kurang fokus. Dito membantu Sari berdiri tegak, menatapnya sejenak sebelum kembali memperhatikan sekeliling. Perjalanan terus berlanjut, namun perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Hutan yang sebelumnya tampak indah kini terasa mencekam. Cahaya matahari yang mulai terang justru membuat bayangan pepohonan terlihat lebih menyeramkan. Di suatu tikungan, mereka menemukan sebuah papan kayu tua yang setengah tertutup lumut.
Tulisan di atasnya hampir pudar, namun masih terbaca, dilarang masuk. Bima berhenti mendadak. Itu, jalur tertutup yang aku ceritakan tadi? Raka mendekat, mengamati papan tersebut. Sepertinya begitu. Sari mengerutkan kening. Tapi jalur kita bukan ke sana, kan? Raka melihat peta lagi, lalu menunjuk ke arah jalur yang mereka lalui. Tidak, kita tetap di jalur resmi. Papan itu hanya peringatan untuk jalur lain. Dito menatap papan itu lebih lama dari yang lain. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya, seolah papan itu bukan sekadar peringatan biasa, melainkan sebuah tanda bahaya yang serius. Angin kembali berembus, membawa aroma dingin yang berbeda, seperti bau tanah lama yang terganggu. Dito tanpa sadar melangkah mundur sedikit. Raka menepuk bahunya. Dit, kamu baik-baik saja? Dito mengangguk pelan. Iya, ayo lanjut. Mereka pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan papan peringatan itu di belakang. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Langit mulai berubah warna, dari gelap menjadi jingga pucat. Matahari perlahan muncul di balik puncak gunung yang jauh. Cahaya keemasannya menyinari pepohonan, menciptakan pemandangan yang seharusnya indah. Namun, di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang terasa salah. Tanpa mereka sadari, langkah mereka membawa mereka semakin dalam ke wilayah yang jarang disentuh manusia. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang tidak mereka pahami, sesuatu yang telah lama menunggu di dalam hutan Lawu. Dan saat mereka terus berjalan, tanpa menoleh ke belakang, mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar pendakian biasa. Perjalanan ini akan mengubah segalanya. Jam demi jam mereka terus melangkah menyusuri lereng Gunung Lawu, mengikuti jalur setapak yang berkelok di antara pepohonan tinggi. Pada awalnya, perjalanan terasa seperti pendakian pada umumnya. Tanah di bawah sepatu mereka berderak pelan, dipenuhi dedaunan kering dan ranting yang patah. Sesekali, suara burung terdengar dari kejauhan, kicauan lembut yang memecah keheningan pagi. Angin berembus perlahan, menggerakkan dedaunan dan membawa aroma khas hutan, campuran tanah basah, getah pohon, dan lumut. Raka berjalan paling depan dengan langkah mantap, sesekali berhenti untuk memastikan jalur yang mereka ambil masih sesuai dengan peta di ponselnya. Sari berjalan di belakangnya, sesekali mengeluh ringan ketika tanjakan semakin curam. Bima mengikuti dengan napas mulai tersengal, sementara Dito tetap berada di posisi paling belakang, matanya terus mengamati sekeliling dengan tatapan tajam. Semakin tinggi mereka mendaki, udara semakin dingin dan pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari yang sebelumnya cukup terang kini sulit menembus kanopi dedaunan yang tebal. Bayangan pepohonan membentuk siluet gelap yang berkelindan di tanah, membuat jalur tampak lebih suram dari yang seharusnya. Pada satu titik, Raka berhenti sejenak untuk mengatur napas. Kita istirahat sebentar, katanya sambil menurunkan ranselnya. Sari segera duduk di atas batu besar di pinggir jalur, mengusap keringat di dahinya meski udara dingin. Bima membuka botol minumnya dan meneguk air dengan lahap. Dito tetap berdiri, menatap ke arah hutan di sekitar mereka dengan ekspresi serius. Aneh ya, gumam Sari setelah beberapa saat. Biasanya kalau makin tinggi, kita masih dengar suara burung atau serangga. Tapi sekarang kok, sunyi banget. Bima mengangguk pelan. Iya, aku juga ngerasa begitu. Dari tadi rasanya semakin sepi. Raka menghela napas panjang, mencoba terdengar santai. Mungkin ini bagian hutan yang lebih jarang dilewati. Biasa aja. Dito tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya menyipit, memperhatikan pepohonan di sekitar mereka. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Keheningan ini bukan sekadar sunyi, melainkan sunyi yang menekan, seolah hutan sedang menahan napas. Setelah beberapa menit beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun, langkah mereka kini terasa lebih berat, bukan hanya karena medan yang semakin menanjak, tetapi juga karena suasana yang semakin mencekam. Tidak ada lagi suara burung.
Tidak ada gemerisik hewan kecil yang berlarian di antara semak-semak. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah langkah kaki mereka sendiri, derap sepatu yang menghantam tanah, napas mereka yang terengah, dan gesekan ransel yang bergesekan dengan jaket. Sari mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik ke kiri dan kanan, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di hutan. Namun, yang ia lihat hanyalah pepohonan tinggi yang berdiri kaku, seolah menjadi saksi bisu perjalanan mereka. "Rak," panggilnya pelan. Raka menoleh. "Kenapa? Ini, normal nggak sih? Kok rasanya terlalu sepi?" Raka mencoba tersenyum. "Gunung itu memang kadang begini. Tenang aja." Bima berjalan sedikit lebih cepat untuk mendekati mereka. "Aku juga mulai nggak enak, jujur aja." Dito tetap di belakang, tetapi kini langkahnya semakin lambat. Matanya terus mengamati bayangan-bayangan di antara pepohonan, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, Sari tiba-tiba berhenti mendadak. Langkahnya terhenti begitu saja, membuat Raka yang berjalan di depannya hampir menabraknya. Kata Sari dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Raka menoleh lagi, kali ini dengan ekspresi heran. "Kenapa berhenti?" Sari menatap sekeliling dengan wajah bingung. "Kok, kita kayak muter-muter ya? Pohon ini tadi kita lewatin deh." Ia menunjuk ke sebuah pohon besar di sisi kanan jalur. Batangnya tebal, ditutupi lumut hijau pekat, dengan satu cabang besar yang melengkung aneh seperti lengan yang terulur. Bima mendekat dan memperhatikan pohon itu lebih teliti. "Tunggu, iya. Aku ingat pohon ini. Ada tanda bekas sayatan di batangnya, kan?" Raka mengerutkan kening. "Maksud kalian?" Bima menunjuk bekas goresan pada kulit pohon, yang terlihat seperti tanda yang sengaja dibuat seseorang. "Aku ingat betul. Tadi kita sudah lewat sini." Raka melihat sekeliling, mencoba mencari perbedaan. Mungkin banyak pohon yang mirip. Sari menggeleng cepat. "Enggak, Rak. Aku yakin ini pohon yang sama. Cabangnya bentuknya aneh banget, nggak mungkin ada dua yang persis begini." Suasana semakin tegang. Keheningan hutan yang sebelumnya hanya terasa aneh kini berubah menjadi menakutkan. Raka mengeluarkan ponselnya lagi dan membuka peta GPS. Ia menatap layar dengan kening berkerut. Sinyalnya makin lemah, tapi seharusnya kita masih di jalur. Bima mulai terlihat gelisah. "Tapi kalau kita cuma muter di tempat, berarti ada yang salah, kan?" Dito akhirnya bersuara, suaranya rendah dan serius. "Bukan cuma jalurnya. Perhatikan hutan ini." Mereka semua terdiam, lalu perlahan-lahan memperhatikan sekeliling mereka dengan lebih saksama. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Bahkan dedaunan di pohon-pohon itu tidak bergerak sedikit pun, seolah semuanya membeku dalam waktu. Sari tanpa sadar merapatkan jaketnya, meski udara tidak terlalu dingin. "Aku jadi merinding." Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Oke, kita lanjut pelan-pelan. Jangan panik." Mereka pun kembali melangkah, kali ini dengan lebih hati-hati. Namun, perasaan bahwa mereka sedang berputar-putar tidak hilang. Setiap beberapa menit, mereka kembali melihat pohon besar dengan cabang melengkung itu, seolah hutan sengaja mengembalikan mereka ke titik yang sama. Langkah mereka semakin lambat. Napas mereka semakin berat, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena rasa takut yang perlahan merayap. Tiba-tiba, Dito berhenti. "Kalian lihat itu?" bisiknya, hampir tak terdengar. Raka, Sari, dan Bima mengikuti arah tatapan Dito. Di kejauhan, di antara pepohonan yang gelap, mereka melihat sesuatu. Sosok itu berdiri tegak, beberapa meter dari jalur yang mereka lalui. Tingginya jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Bayangannya memanjang di tanah meski cahaya matahari nyaris tak menembus kanopi. Tubuhnya gelap, hampir menyatu dengan kegelapan hutan.
Tidak ada detail wajah, tidak ada gerakan, hanya siluet hitam yang berdiri diam, menghadap ke arah mereka. Sari spontan menggenggam lengan Raka. "Rak, itu apa?" Bima menelan ludah, suaranya tercekat. "Jangan bilang itu, orang." Raka terdiam, matanya terpaku pada sosok itu. Jantungnya berdetak kencang, meski ia berusaha terlihat tenang. Dito melangkah setengah langkah ke depan, matanya tidak berkedip. "Kalian lihat itu juga?" Belum sempat ada yang menjawab, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berdesir keras, cabang-cabang bergoyang, dan udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai muncul dari balik pepohonan, perlahan merayap mendekati mereka. Ketika angin mereda, sosok itu sudah tidak ada lagi. Hanya hutan yang kembali sunyi. Sari terengah, hampir panik. "Hilang, dia hilang." Bima melihat ke arah tempat sosok itu berdiri, wajahnya pucat. "Tadi, itu beneran ada, kan? Bukan halusinasi?" Raka mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. "Aku juga lihat." Dito tetap menatap ke arah kosong itu, ekspresinya semakin gelap. Dia tidak pergi begitu saja. Dia menghilang. Keheningan kembali menyelimuti mereka, lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada yang berani berbicara untuk beberapa saat. Hanya napas mereka yang terdengar, tidak teratur dan penuh kegelisahan. Sari akhirnya memecah keheningan. Kita harus balik, kan? Ini sudah nggak normal." Bima mengangguk cepat. "Aku setuju. Ini nggak masuk akal." Raka terlihat bimbang. Ia menatap jalur di depan mereka, lalu menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lalui tampak sama mencekamnya, seolah tidak ada jalan yang benar-benar aman. Dito menggeleng pelan. "Kalau kita balik sekarang, kita tetap harus melewati hutan yang sama." Suasana semakin tegang. Kabut mulai menebal, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak semakin tinggi dan rapat, seolah menutup jalan keluar. Tiba-tiba, mereka kembali mendengar sesuatu. Bukan suara angin. Bukan suara hewan. Melainkan langkah kaki, pelan, teratur, dan semakin mendekat. Mereka berempat saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Sari menggenggam lengan Raka lebih erat. Bima merapat ke Dito, meski ia sendiri gemetar. Raka mengangkat senter di kepalanya, mengarahkannya ke dalam kegelapan di antara pepohonan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, langkah itu masih terdengar. Semakin dekat. Semakin jelas. Dito mengepalkan tangannya, matanya menyipit. "Kita tidak sendirian di sini." Kabut semakin tebal, menyelimuti mereka seperti tirai putih yang mencekik. Hutan yang tadinya sunyi kini terasa hidup, tetapi bukan dengan kehidupan yang bersahabat. Di tengah ketakutan yang semakin membesar, mereka berdiri terpaku di jalur yang aneh itu, tidak tahu harus maju atau mundur. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Kabut yang semula tipis kini perlahan menebal, merayap di antara batang-batang pohon seperti asap putih yang hidup. Cahaya matahari yang tadinya masih bisa menembus sela-sela dedaunan kini nyaris hilang, tertutup oleh kanopi hutan yang semakin rapat dan kelam. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk kulit meski mereka sudah mengenakan jaket tebal. Napas mereka membentuk uap putih yang melayang sebentar sebelum menghilang di telan kabut. Langkah mereka tanpa sadar melambat. Tanah di bawah kaki terasa lebih lembek, hampir seperti rawa tipis yang menyerap jejak sepatu mereka. Aroma hutan berubah, bukan lagi bau tanah basah yang segar, melainkan bau lembab yang tua, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk dan terkubur. Raka, yang biasanya berjalan paling depan dengan penuh percaya diri, kini tampak ragu. Matanya terus menyapu jalur di depan, namun yang ia lihat hanya barisan pepohonan yang tampak semakin padat dan tak ramah. Sari berjalan tepat di belakangnya,
Kedua tangannya mencengkeram tali ransel dengan kuat, jari-jarinya memutih karena tegang. Bima berada di sampingnya, wajahnya pucat, keringat dingin tampak mengalir meski udara terasa menggigit. Dito tetap di posisi paling belakang, langkahnya ringan namun waspada, matanya tak pernah berhenti bergerak mengamati sekeliling. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara. Keheningan itu bukan lagi sunyi biasa, melainkan sunyi yang menekan, seolah hutan ini memiliki kesadaran sendiri dan sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, Raka berhenti. Di depannya, terbentang pemandangan yang membuat mereka semua terdiam. Di antara pepohonan, terpasang tali-tali tua yang sudah memudar warnanya. Tali itu melilit batang-batang pohon, membentuk semacam batas tak kasat mata yang memagari area tertentu. Di beberapa pohon, tergantung potongan kain merah yang sudah lusuh dan robek di ujungnya, berkibar pelan meski tidak ada angin. Sari menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Rak, ini. Bima melangkah maju sedikit, memperhatikan lebih dekat. Tali itu terlihat sangat tua, sebagian sudah lapuk, hampir putus. Kain merahnya tampak kotor, bercampur tanah dan lumut. Di salah satu batang pohon besar, tergantung sebuah papan kayu usang. Tulisan di atasnya sudah memudar, tetapi masih bisa terbaca dengan jelas. Dilarang masuk. Huruf-huruf itu terukir kasar, seolah dibuat dengan terburu-buru. Lumut hijau menutupi sebagian permukaan papan, menandakan bahwa tanda itu sudah lama berada di sana. Sari mulai panik. Napasnya semakin cepat, dadanya naik turun tidak teratur. Raka, ini benar-benar gak beres. Kita balik aja. Sekarang juga. Bima mengangguk cepat. Aku setuju. Ini bukan jalur resmi. Kita sudah salah jalan. Raka menatap papan itu dengan wajah tegang. Ia menoleh ke belakang, berniat mengajak mereka berbalik. Namun saat ia berbalik, tubuhnya membeku. Jalur yang tadi mereka lalui, jalur setapak yang jelas terlihat beberapa menit lalu, sudah tidak ada. Yang ada hanyalah pepohonan rapat, berdiri berdampingan tanpa celah, seolah tumbuh dalam sekejap untuk menutup jalan mereka. Tanah yang sebelumnya mereka pijak ini tertutup akar-akar besar yang saling berkelindan, membentuk dinding alami yang mustahil dilewati tanpa menebang atau memanjat. Sari menjerit tertahan. Jalannya hilang. Bima mundur selangkah, hampir terpeleset. Ini nggak mungkin, kita baru saja lewat sana. Raka mencoba mendekati barisan pepohonan itu, menyentuh batang salah satu pohon. Kulit kayunya terasa dingin dan lembab, seolah sudah berdiri di sana sejak lama, bukan tumbuh tiba-tiba. Dito hanya diam, namun rahangnya mengeras. Matanya menyapu sekeliling dengan waspada, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Kabut semakin menebal, menyelimuti mereka seperti tirai putih yang mencekik. Dunia di sekitar mereka terasa menyempit, hanya menyisakan mereka berempat di tengah hutan tertutup ini. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah kaki berat terdengar dari belakang mereka. Bukan langkah cepat, melainkan langkah lambat dan teratur, seperti seseorang yang berjalan tanpa tergesa-gesa. Sari langsung berbalik, jantungnya berdegup kencang. Bima menoleh bersamaan, wajahnya semakin pucat. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan, kabut, dan tali-tali tua yang menggantung. Suara itu berhenti. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Lalu suara itu datang lagi. Tuk, tuk, tuk. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Seolah langkah itu semakin mendekati mereka. Sari menggenggam lengan Raka dengan erat, kukunya hampir menembus jaketnya. Rak, tolong, aku takut. Bima berusaha bersuara, namun suaranya tercekat. Si siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang terus terdengar, perlahan mendekat. Dito berbalik perlahan, matanya menyipit menembus kabut. Tiba-tiba, ia menunjuk ke depan dengan tangan gemetar.
Itu, siapa yang berdiri di sana? Raka, Sari, dan Bima mengikuti arah yang ditunjuk Dito. Di tengah kabut tipis, beberapa meter di depan mereka, tampak sosok manusia berdiri membelakangi mereka. Sosok itu mengenakan jaket pendaki yang sudah robek di beberapa bagian. Bahunya tampak membungkuk, seolah membawa beban berat. Sepatunya kotor, tertutup lumpur dan daun kering. Helm pendaki tergantung miring di kepalanya, hampir terlepas. Namun yang paling mengerikan, ia tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri diam, membelakangi mereka, seperti patung yang ditinggalkan di tengah hutan. Sari menahan napas, matanya berkaca-kaca. Itu, pendaki? Bima menelan ludah. Dia, hidup, kan? Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia melangkah maju satu langkah, suaranya sedikit bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. Halo, Mas? Butuh bantuan? Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap berdiri diam, tidak menoleh, tidak bergerak, seolah tidak mendengar mereka. Raka melangkah lagi, lebih dekat. Mas, kami pendaki juga. Kalau kamu tersesat, kami bisa bantu. Masih tidak ada reaksi. Kabut di sekitar sosok itu perlahan bergerak, seolah mengelilinginya. Angin tiba-tiba berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dito merasakan sesuatu yang salah. Ia melangkah maju dan menahan bahu Raka. Jangan terlalu dekat. Raka menoleh sekilas. Dia mungkin butuh bantuan. Sari menggigit bibirnya. Tapi kenapa dia diam saja? Bima menatap sosok itu dengan wajah ketakutan. Lihat jaketnya, kayak sudah lama robek. Sepatunya juga, seperti sudah berhari-hari di hutan. Raka ragu sejenak, lalu kembali menatap sosok itu. Ia mengangkat tangannya perlahan, berniat menyentuh bahu orang tersebut. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh. Tuk, tuk, tuk. Suara langkah kembali terdengar, kali ini dari arah lain. Bukan dari depan, melainkan dari samping mereka. Sari menjerit kecil, memutar tubuhnya ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat mereka kembali menatap ke depan, sosok pendaki itu sudah tidak ada. Hilang. Seolah lenyap di telan kabut dalam sekejap. Bima hampir jatuh berlutut. Dia hilang lagi. Raka berdiri terpaku, matanya membelalak. Tadi dia ada di situ, jelas-jelas berdiri di sana. Dito mengepalkan tangannya. Dia bukan orang hidup. Sari menatap Dito dengan wajah pucat. Maksudmu? Sebelum Dito sempat menjawab, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar pelan. Getaran itu semakin kuat, membuat dedaunan di pohon berguguran. Suara gemeretak terdengar dari dalam hutan, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Bima panik. Apalagi ini? Kabut semakin menebal, hampir menutupi pandangan mereka sepenuhnya. Dunia di sekitar mereka berubah menjadi putih kelam yang menyesakan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan lain. Bukan satu, melainkan beberapa. Sosok-sosok gelap berdiri di antara pepohonan, mengelilingi mereka dalam diam. Siluet mereka tinggi, tak berbentuk jelas, namun jelas bukan manusia biasa. Sari mulai terisak. Rak, aku mau pulang. Raka berdiri di depan mereka, berusaha melindungi teman-temannya meski tubuhnya sendiri gemetar. Tetap dekat. Jangan terpencar. Dito menatap sosok-sosok itu satu persatu. Ia merasakan bahwa mereka tidak sekadar tersesat, mereka telah memasuki sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hutan ini bukan lagi sekadar alam liar. Ini adalah wilayah yang sudah lama ditinggalkan manusia. Wilayah yang memiliki aturannya sendiri. Wilayah yang tidak menginginkan mereka di sana. Suara langkah kembali terdengar, kini dari segala arah. Tuk,
Tuk, tuk. Semakin dekat. Semakin banyak. Jantung mereka berdegup kencang, napas mereka tersengal, ketakutan menyelimuti setiap inci tubuh mereka. Dan di tengah kabut tebal, di antara tali tua dan kain merah yang berkibar, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka tidak lagi berada di dunia yang mereka kenal. Mereka telah masuk ke dalam hutan tertutup, dan hutan itu tidak berniat melepaskan mereka begitu saja. Malam turun jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan, seolah langit di atas hutan tertutup ini tidak mengikuti aturan waktu yang sama dengan dunia luar. Semburat jingga senja yang sempat terlihat di sela-sela pepohonan menghilang dalam hitungan menit, digantikan oleh gelap pekat yang terasa tebal dan berat. Cahaya matahari seperti ditelan sesuatu yang tak kasat mata, meninggalkan mereka terperangkap dalam dunia bayangan dan kabut. Hutan yang sejak siang sudah terasa mencekam kini berubah menjadi sesuatu yang benar-benar mengerikan. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding hitam tanpa ujung, cabang-cabangnya berkelindan membentuk siluet aneh yang tampak seperti tangan-tangan terulur. Kabut tipis masih menggantung rendah di antara batang-batang pohon, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang bernapas. Raka berdiri diam di tengah jalur yang kini nyaris tak terlihat. Senter di kepalanya menyala redup, cahayanya memantul pada kabut dan menciptakan lingkaran cahaya kusam yang tidak benar-benar menerangi apapun. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan ketakutannya di depan teman-temannya. Sari duduk di atas ranselnya, kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya naik turun pelan, menahan isak tangis yang nyaris pecah. Matanya merah, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang semakin tak tertahankan. Bima mondar-mandir gelisah, sesekali menatap ke dalam kegelapan di antara pepohonan seolah mengharapkan sesuatu, atau mungkin takut melihat sesuatu. Dito berdiri sedikit terpisah dari yang lain, menatap ke segala arah dengan ekspresi dingin namun waspada. Matanya menyipit, seolah mencoba menembus kegelapan yang mengelilingi mereka. Di dalam dadanya, ada perasaan yang semakin kuat bahwa mereka telah melangkah ke wilayah yang seharusnya tidak pernah mereka masuki. Akhirnya, Raka memecah keheningan dengan suara yang berat. Kita harus mendirikan tenda. Sari mendongak, wajahnya pucat. Di sini, Raka mengangguk pelan. Kita tidak punya pilihan. Gelap sudah turun. Kita tidak bisa terus berjalan. Bima berhenti mondar-mandir. Tapi, tempat ini, rasanya tidak aman. Dito melangkah mendekat, menatap sekeliling dengan saksama. Tidak ada tempat yang aman di hutan ini. Tapi setidaknya tenda bisa memberi kita sedikit perlindungan. Dengan hati berat, mereka mulai mengeluarkan peralatan dari ransel masing-masing. Tangan mereka gemetar saat merakit tiang-tiang tenda. Napas mereka terengah bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena ketegangan yang semakin meningkat. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Daun-daun kering berdesir di tanah, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti langkah kaki yang tidak terlihat. Sari terus melirik ke sekeliling, takut sesuatu muncul dari balik pepohonan. Akhirnya, tenda berdiri tegak, meski terlihat rapuh di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Kainnya berwarna oranye pudar, kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Mereka memasukkan barang-barang mereka ke dalam, menyisakan sedikit ruang untuk duduk berempat. Raka menutup resleting tenda dengan hati-hati, lalu menyalakan senter kecil di dalamnya. Cahaya redup memenuhi ruang sempit itu, menciptakan bayangan panjang di dinding kain. Suasana di dalam tenda terasa sesak. Napas mereka terdengar jelas, bercampur dengan detak jantung yang masih berdegup cepat. Sari duduk meringkuk di satu sudut, memeluk lututnya erat-erat. Bima duduk di seberangnya, wajahnya pucat dan kaku. Dito duduk dekat pintu tenda, matanya menatap lurus ke arah kain tipis yang memisahkan mereka dari kegelapan luar. Di luar, angin mulai berhembus lebih kencang. Kain tenda bergetar, bergoyang pelan seolah ada sesuatu yang menyentuhnya dari luar. Suara dedaunan berdesir semakin keras, bercampur dengan bunyi ranting yang patah di kejauhan. Sari menutup telinganya, air mata mulai mengalir. Aku nggak kuat lagi, Rak.
Raka berusaha terdengar tenang. Tenang, Sar. Kita akan bertahan sampai pagi. Begitu matahari terbit, kita cari jalan keluar. Tiba-tiba, di tengah deru angin, mereka mendengar sesuatu. Suara itu sangat halus pada awalnya, hampir seperti ilusi. Bisikan. Pelan. Serak. Berulang-ulang. Pulang, pulang, pulang. Sari langsung tersentak, matanya membelalak. Kalian, dengar itu? Bima menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Dengar, jelas. Raka mengeraskan rahangnya, matanya menatap tajam ke arah dinding tenda. Mungkin cuma angin. Namun bisikan itu semakin jelas. Pulang, pulang, pulang. Suara itu terdengar seperti datang dari segala arah, dari balik pepohonan, dari tanah, dari udara di sekitar mereka. Tidak ada satu sumber yang jelas, namun terasa begitu dekat, seolah berbisik tepat di telinga mereka. Dito perlahan berdiri, tangannya menyentuh kain tenda. Ini bukan angin. Kain tenda kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Angin berhembus kencang, membuat seluruh tenda bergoyang seperti hendak roboh. Sari menangis pelan, suaranya bergetar. Aku takut, aku mau pulang. Raka meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kita akan keluar dari sini, Sar. Aku janji. Tiba-tiba, resleting tenda bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Gigi-gigi resleting bergeser sendiri, membuka sedikit celah di pintu tenda. Tidak ada yang menyentuhnya. Bima tersentak. Erak, lihat. Raka menoleh, jantungnya berdegup kencang. Dito melangkah lebih dekat, matanya terpaku pada resleting yang terus bergerak tanpa tangan manusia. Celah itu semakin lebar. Angin dingin menyusup masuk, membawa bau tanah lembab dan sesuatu yang asing, bau logam bercampur pembusukan. Sari menjerit tertahan, beringsut mundur ke sudut tenda. Di luar, dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya senter redup, sesuatu berdiri. Sosok pendaki yang tadi mereka lihat di tengah kabut. Ia berdiri tegak di depan pintu tenda, hanya beberapa langkah dari mereka. Kali ini, ia tidak membelakangi mereka. Ia menghadap langsung ke arah mereka. Wajahnya pucat seperti mayat, hampir berwarna keabu-abuan. Kulitnya tampak kering dan kusam, seolah sudah lama tidak terkena cahaya matahari. Matanya terbuka lebar, namun kosong, tanpa kehidupan, tanpa emosi. Tidak ada pantulan cahaya di pupilnya, hanya kehampaan gelap. Mulutnya sedikit terbuka, bibirnya retak dan kering. Jaket pendakinya masih robek di beberapa bagian, kainnya kotor dan compang-camping. Sepatunya penuh lumpur dan daun kering, seolah ia telah berjalan tanpa henti di hutan ini selama waktu yang tak terhitung. Raka membeku di tempatnya, mulutnya terasa kering. Mas. Sosok itu tidak bergerak. Tidak berkedip. Tidak bernapas, atau setidaknya, tidak terlihat bernapas. Bisikan di udara berhenti sejenak, digantikan oleh keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Lalu, perlahan, bibir pucat itu bergerak. Suara yang keluar bukan seperti suara manusia hidup. Serak, berat, dan terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Kalian sudah masuk terlalu jauh. Sari terisak lebih keras, tubuhnya gemetar tak terkendali. Bima menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir lolos. Raka mencoba berbicara, suaranya bergetar. Kami tersesat. Tolong, bantu kami keluar. Sosok itu tidak menjawab langsung. Kepalanya sedikit miring, menatap mereka satu persatu dengan mata kosong yang terasa menembus hingga ke tulang. Angin kembali berhembus, membuat kain tenda bergetar keras. Kabut di luar bergerak liar, berputar mengelilingi sosok itu seperti pusaran tipis. Dito melangkah maju, berdiri sejajar dengan Raka. Siapa kamu?
Sosok itu tidak mengalihkan pandangannya dari mereka. Bibirnya bergerak lagi, kali ini lebih pelan. Hutan tidak menginginkan kalian. Tanah di bawah tenda bergetar pelan, membuat peralatan mereka bergoyang. Suara gemeretak terdengar dari dalam kegelapan, seperti akar-akar pohon yang bergerak di bawah permukaan tanah. Bima berbisik panik, "Rak, kita harus keluar, sekarang." Namun sebelum Raka sempat bereaksi, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Jarinya panjang dan kurus, kulitnya pucat kebiruan, kukunya hitam dan retak. Ia menunjuk ke arah mereka, tepat ke tengah tenda. Dalam sekejap, angin berhenti. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Ketika mereka kembali menatap ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, seolah tidak pernah berdiri di sana. Resleting tenda kembali tertutup dengan sendirinya, perlahan namun pasti, hingga kembali rapat. Sari langsung terjatuh lemas, menangis tak terkendali. Dia benar-benar ada, kan? Bima gemetar hebat. Aku lihat dia. Jelas sekali. Raka terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menatap pintu tenda yang kini tertutup rapat, namun perasaan takut masih menggantung di udara. Dito duduk kembali, wajahnya pucat namun tenang. Kita bukan sekadar tersesat. Raka menoleh padanya. Maksudmu? Dito menatap lantai tenda, suaranya rendah. Kita terjebak. Di luar, bisikan kembali terdengar, lebih banyak, lebih jelas, seolah berasal dari puluhan suara yang berbeda. Pulang, pulang, pulang. Suara itu bergema di seluruh hutan, menembus kain tenda, menembus tubuh mereka, menembus jiwa mereka. Angin kembali berhembus kencang, membuat tenda bergoyang hebat. Dedaunan berdesir seperti lautan gelap yang bergolak. Di tengah ketakutan yang semakin memuncak, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Pagi mungkin datang. Tetapi belum tentu mereka akan melihatnya. Dan meskipun mereka berhasil bertahan malam ini, hutan tertutup ini tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Mereka telah masuk terlalu jauh. Dan jalan pulang mungkin tidak pernah ada sejak awal. Fajar datang perlahan, bukan dengan kehangatan lembut seperti pagi pada umumnya, melainkan dengan cahaya pucat yang terasa datar dan dingin. Malam yang mencekam perlahan surut, namun bukan kegelapan yang benar-benar hilang, seolah bayangannya masih melekat di batang pohon, di tanah lembab, dan di udara yang mereka hirup. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pinus, tetapi juga menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam tenda, keempat sahabat itu nyaris tidak tidur semalaman. Mata mereka merah, wajah mereka kuyu, dan tubuh mereka kaku karena ketegangan yang tidak pernah benar-benar mereda. Setiap kali mereka hampir terlelap, bisikan itu kembali terdengar, menggema di luar kain tipis yang melindungi mereka, atau lebih tepatnya, menjebak mereka. Raka duduk bersandar pada tiang tenda, menatap kosong ke dinding kain oranye yang kini tampak kusam dalam cahaya pagi. Jantungnya masih berdegup cepat, meski suara-suara aneh sudah menghilang. Di sampingnya, Sari meringkuk dengan selimut tipis menutupi bahunya, matanya sembab karena menangis sepanjang malam. Bima duduk terdiam, memeluk lututnya, tatapannya kosong, seolah pikirannya masih terperangkap di antara pepohonan gelap. Dito duduk paling dekat dengan pintu tenda, menatap Resleting dengan ekspresi tegang, seolah takut sesuatu masih berdiri di luar, menunggu mereka. Keheningan pagi terasa berbeda, bukan tenang, melainkan hampa. Tidak ada kicau burung, tidak ada gemerisik hewan kecil. Hanya napas mereka sendiri yang terdengar di dalam tenda. Akhirnya, Raka menghela napas panjang dan mengumpulkan keberanian. Pagi sudah datang, katanya pelan, suaranya serak karena kurang tidur. Sari mengangkat kepalanya perlahan. Sudah, aman? Raka tidak menjawab langsung. Ia sendiri tidak yakin. Dito perlahan meraih Resleting tenda. Tangannya sempat berhenti sejenak, ragu. Malam sebelumnya masih terpatri jelas dalam ingatannya. Sosok pendaki pucat, bisikan,
dan perasaan diawasi yang tak terelakkan. Dengan napas tertahan, ia menarik resleting itu ke bawah. Suara gesekan logam terdengar tajam di udara pagi. Celah tenda terbuka. Cahaya keabu-abuan masuk perlahan, menyinari wajah mereka yang pucat. Satu persatu, mereka mengintip keluar. Apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka membeku. Mereka tidak lagi berada di tengah hutan tertutup. Tidak ada tali tua yang melilit pepohonan. Tidak ada kain merah yang berkibar. Tidak ada kabut tebal yang mencekik. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang sangat familiar. Base camp. Tenda-tenda lain masih berdiri di sekeliling mereka. Sebagian kosong, sebagian masih dihuni pendaki lain yang tampak beraktivitas normal. Beberapa orang terlihat memasak sarapan, ada yang mengemas perlengkapan, ada yang duduk santai menikmati kopi pagi. Suara-suara manusia kembali terdengar, obrolan ringan, tawa kecil, dentingan peralatan masak. Aroma kopi dan mie instan memenuhi udara, menggantikan bau lembab hutan yang mencekam. Tenda mereka berdiri tepat di tempat yang sama seperti sebelum mereka berangkat kemarin pagi. Seolah mereka tidak pernah meninggalkan base camp sama sekali. Sari keluar dari tenda dengan langkah gemetar, matanya membelalak tak percaya. Ini base camp. Bima berdiri terpaku di belakangnya. Kita, kembali? Tapi bagaimana bisa? Raka melangkah keluar perlahan, menatap sekeliling dengan bingung. Semuanya terlihat normal, terlalu normal, seolah malah mengerikan itu hanyalah mimpi buruk yang sangat nyata. Dito keluar paling terakhir. Tatapannya menyapu area sekitar dengan hati-hati, mencari sesuatu, tanda apapun bahwa mereka benar-benar pernah berada di hutan tertutup itu. Namun tidak ada apa-apa. Hanya suasana base camp yang biasa. Seorang pendaki lain yang sedang memasak menoleh ke arah mereka. Baru turun? Kok kelihatan pucat banget? Tanyanya santai. Raka memaksakan senyum. Iya, semalam dingin. Pendaki itu mengangguk tanpa curiga, lalu kembali ke kompor kecilnya. Sari duduk di tanah, tangannya gemetar. Rak, aku nggak paham. Kita semalam, kita di dalam hutan itu. Aku yakin banget. Bima mengangguk cepat. Aku juga. Kita lihat sosok itu. Kita dengar bisikan. Itu nggak mungkin cuma mimpi. Raka menatap ke arah jalur pendakian yang terlihat jelas di kejauhan. Jalur itu tampak normal, sama seperti kemarin, tanpa tanda-tanda bahaya, tanpa kabut tebal, tanpa rasa ancaman. Dito tetap diam. Ia perlahan menoleh ke belakang mereka, ke arah sisi tenda yang menghadap hutan. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku. Rak, suara Dito bergetar. Raka menoleh. Kenapa? Dito tidak menjawab. Ia hanya menunjuk dengan tangan gemetar ke tanah di belakang tenda mereka. Raka, Sari, dan Bima perlahan mengikuti arah yang ditunjuk Dito. Apa yang mereka lihat membuat Sari menjerit tertahan. Di tanah, tertanam 4 tanda kecil dari kayu. Bukan sekadar ranting atau tongkat biasa, melainkan papan kayu kecil yang ditancapkan rapi, seperti penanda kuburan mini. Tulisan di masing-masing papan terukir kasar, namun jelas terbaca. Pada papan pertama tertulis, Raka. Di papan kedua, Bima. Papan ketiga, Sari. Dan papan keempat, tepat di sisi paling dekat hutan, Dito. Keempat papan itu berdiri sejajar, tertancap di tanah lembab, seolah menandai sesuatu yang sudah terjadi, atau yang seharusnya terjadi. Sari jatuh berlutut, air matanya kembali mengalir deras. Ini apa? Kenapa ada nama kita? Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Kita, ditandai? Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia melangkah perlahan mendekati papan bertuliskan namanya, menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan tidak percaya. Kayu itu terasa dingin saat ia menyentuhnya.
seolah menyimpan sisa hawa malam yang kelam. Dito berdiri terpaku, menatap papan bertuliskan namanya dengan mata membelalak. Di dalam dirinya, ada perasaan mengerikan bahwa ini bukan kebetulan. Angin pagi bertiup pelan, membuat dedaunan di sekitar base camp berdesir lembut. Namun di telinga mereka, suara itu terdengar seperti bisikan samar yang masih tersisa. Raka perlahan menarik napas panjang. Kita harus pergi dari sini. Sari mengangguk cepat, masih terisak. Sekarang, tolong. Mereka berempat dengan tergesa-gesa mulai mengemas barang-barang mereka. Tangan mereka gemetar saat melipat tenda, memasukkan peralatan ke dalam ransel, dan mengikat tali-tali dengan terburu-buru. Beberapa pendaki lain memperhatikan mereka dengan heran, namun tidak ada yang bertanya lebih jauh. Sebelum pergi, Dito menoleh sekali lagi ke arah hutan. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia merasa melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Sosok gelap, tinggi, tak bergerak. Namun ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Tanpa berkata apa-apa, Dito berbalik dan mengikuti teman-temannya meninggalkan base camp. Sejak hari itu, keempat sahabat itu tidak pernah kembali ke Gunung Lawu. Raka yang dulu selalu bersemangat mendaki, kini menghindari gunung manapun. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa melihat papan kayu bertuliskan namanya tertancap di tanah. Bima sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, mendengar kembali suara langkah berat, tuk, 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 di dalam mimpinya. Sari tidak pernah lagi berani masuk ke hutan, bahkan untuk sekadar berkemah santai. Ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Dito menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya masih terperangkap di dalam hutan tertutup itu. Namun Gunung Lawu tetap berdiri tegak, sunyi, menyimpan rahasianya. Pendaki-pendaki lain tetap datang, sebagian mencari tantangan, sebagian ingin menikmati keindahan alamnya. Bagi banyak orang, Lawu hanyalah gunung biasa, indah, menantang, namun masih bisa ditaklukkan. Tetapi bagi mereka yang berani masuk terlalu dalam, malam di hutan tertutup bukan sekadar gelap. Beberapa pendaki mengaku pernah mendengar sesuatu saat mereka berkemah di dekat area yang jarang dilewati. Suara langkah berat di antara pepohonan, meski tidak ada siapapun di sana. Tuk, tuk, tuk. Ada yang mengatakan mereka melihat bayangan tinggi berdiri diam di antara kabut, lalu menghilang begitu saja. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan di tengah angin malam, suara yang tidak berasal dari manusia, tetapi terasa sangat dekat. Pulang, pulang, pulang. Dan bagi mereka yang terlalu berani, yang nekat melanggar batas dan masuk ke area yang ditandai tali tua dan kain merah, mereka sering menemukan sesuatu keesokan paginya. Papan kayu kecil tertancap di tanah. Dengan nama mereka terukir di atasnya. Seolah hutan selalu mengingat siapa saja yang berani masuk. Dan setiap malam, saat angin berhembus kencang di antara pepohonan Lawu, bisikan itu kembali terdengar, mengalir bersama desiran daun dan retakan batang kayu. Pelan. Serak. Peringatan yang tak pernah hilang. Jangan masuk, atau kau akan tersesat selamanya.